Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mas Prong di Prongos Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas permainan catur antara Dom Maraju Gukes melawan Jones Gawain. Partai ini awalnya memang sedikit agak membosankan, tetapi jamin ketika memasuki middle game, kombinasi serangan dari masing-masing pemain terlihat begitu kalkulatif, terukur, dan yang pasti sangat berkelas. Sehingga menurut saya sangat layak untuk kita nikmati, kita lihat, dan tentunya untuk menjadi referensi teman-teman semua. Dom Maraju yang ketika itu masih 16 tahun terlihat begitu matang, begitu stabil, dan sistematis dalam setiap langkah-langkahnya. Pria berkebangsaan India ini bernama lengkap Dom Maraju Gukes, lebih dikenal dengan sebutan Gukes. Ia lahir pada 29 Mei tahun 2006. Ia tercatat di dalam sejarah sebagai Grandmaster catur termuda ketiga dengan elo rating lebih dari 2700. Sementara Jones Gawain, ia bernama lengkap Gawain Christopher Bernard Jones, lahir pada 11 Desember 1987. Pria berkebangsaan Inggris ini pernah menjuarai kejuaraan catur Inggris sebanyak 3 kali, mendapat gelar Grandmaster pada tahun 2007 dan berada di puncak elo rating 2019 sebesar 2709. Ya, bisa diambil kesimpulan bahwa dua Grandmaster ini bukanlah Grandmaster abal-abal. Oke, langsung saja ke permainannya. Gukes putih, Jones hitam. Gukes pion D4, dibalas Jones kuda F6. Putih C4, dijawab hitam pion G6, pion C-top. Putih kuda C3, lanjut hitam pion D5 menawarkan pertukaran. Putih kuda F3 dan hitam gajah G7, persiapan rokade pendek. Gukes pion E3, lalu hitam rokade pendek. Tawaran pertukaran yang tadi kini diterima oleh pion putih. Pion makan pion dan kuda hitam memakan pion. Lanjut gajah terang putih mengancam kuda hitam 2 kali dengan posisi di diagonal raja putih. Kuda hitam mulai pertukaran dengan memukul kuda putih dan dibalas oleh pion putih. Hitam menawarkan pertukaran lagi, pion C5. Dijawab putih dengan rokade pendek. Lalu menteri hitam memposisikan diri di C7, menekan pion H2. Menteri putih E2, kuda hitam C6. Gajah gelap putih menekan pion C. Dijawab hitam pion B6, memberi perlindungan terhadap pion C5. Benteng putih kini ke C1, memberi tekanan secara tidak langsung terhadap 3 perwira hitam. Ya, mungkin berjaga-jaga jika suatu saat nanti terjadi banyak pertukaran di lajur ini. Gajah terang hitam kini ke B7 dan Gukes pion E4. Dibalas hitam dengan kuda lari ke A5, mengancam gajah terang putih. Gajah putih kini ke D3. Diteruskan gajah gelap hitam mengancam benteng, dan benteng putih pun ke B1. Hitam menghubungkan benteng dan menterinya. Dibalas putih pion D5. Sampai di posisi ini permainan masih alot dan terlihat sangat garing. Tapi tenang teman-teman, kini kita masuk ke mode keras. Hitam menawarkan pertukaran di E6. Putih memberi dukungan C4. Benteng hitam E8 mensupport pion E dan menteri putih ke C2, menghindari satu lajur dengan benteng hitam. Pion hitam menawarkan pertukaran lagi di F5. Lalu benteng putih menggantikan posisi menterinya di lajur E, dan benar saja, pion hitam pukul pion E. Tentu dipukul balik oleh gajah terang putih. Pion hitam E kini pukul pion putih D, dibalas dengan pion putih C. Posisi ini menjadikan gajah terang hitam
mati langkah dan tidak bisa berbuat banyak, sehingga ia memilih ke C8. Dan setelah gajah terang hitam pergi, keberadaan pion putih D5 tidaklah fungsional, sehingga Guges memilih untuk membuangnya saja di D6. Menteri terancam dan langsung memukulnya. Dan posisi inilah yang diharapkan oleh Guges. Benteng B ke D1 mengancam menteri bermain tempo. Langsung saja menteri kembali ke C7. Dan lihatlah posisi ini teman-teman. Beberapa langkah yang lalu Guges dan Jones terlihat sama-sama kuat, tapi sekarang putih sangat diunggulkan. Posisi perwiranya nampak berada di petak yang tepat, sementara hitam terlihat gajah dan kuda yang begitu pasif, ditambah pertahanan raja yang begitu terbuka. Langsung saja oleh gajah terang putih D5 skak, raja hitam ke H8. Dilanjutkan skak ke P2 oleh gajah gelap putih. Gajah gelap menutup, dan kini kuda putih bermanuver ke G5, siap membabi buta. Hitam mengembangkan perwiranya dengan gajah terang mengancam menteri di F5. Dan coba tebak teman-teman, apa yang dilangkahkan oleh Guges. Langkah ini langkah brilian. Buat yang ingin mencoba, silahkan pause video ini. Ya, menteri putih ke C3. Menteri putih ini memang mengorbankan dirinya, tapi lihat apa yang terjadi jika gajah gelap hitam memukul menteri. Tentu dibalas oleh gajah gelap putih. Skak, benteng menutup skak di F6 adalah percuma saja, sehingga hitam menutup dengan menterinya. Lalu kuda putih F7 skak. Jika dimakan oleh benteng, maka benteng E naik ke E8, memukul benteng, skak, dan skak mat tidak terhindarkan lagi. Tentu Jones melihat pola itu, sehingga ia tidak memakan menteri putih. Ia memilih mengadu benteng E terlebih dahulu, melakukan tempo skak, sehingga ia bisa menyerang kuda putih. Dan kini, jika menteri putih tidak pergi, pola seperti tadi sudah tidak berlaku. Oleh karena itu, menteri putih memukul gajah gelap hitam. Satu-satunya jalan buat hitam adalah memukul menteri. Dan inilah langkah pamungkas di partai ini. Kira-kira apa langkah pamungkas itu sehingga memaksa hitam menyerah? Tepat sekali, benteng E7. Wow, gimana teman-teman? Sangat keren bukan? Kuda hitam nampak pasif di A5. Gajah terang hitam berdiri tegak di F5, namun tanpa ada tujuan pasti, bahkan untuk sekedar melindungi. Sementara berwarna putih semua nampak kerja, dan tanpa terkecuali semua berperan dalam kemenangan ini. Banyak yang mengatakan bahwa gaya permainan Guges ini mirip dengan Magnus Carlsen, walaupun mungkin belum sematang Magnus Carlsen dan pastinya sangat sulit untuk menjadi stabil seperti Magnus Carlsen. Oke teman-teman, jika diteruskan, langkah ini menjadi seperti apa sih? Baiklah, ini langkah terbaik versi Stockfish. Kuda putih itu sangat berbahaya ya teman-teman, sehingga ia harus dipukul. Lalu menteri hitam dipukul skak. Satu-satunya jalan untuk raja adalah ke H7, dan otomatis benteng hitam dipukul oleh gajah. Satu-satunya jalan lagi untuk raja hitam adalah ke H8. Skak kembali oleh gajah gelap putih, raja ke H7 lagi, dan gajah ke F6, mengharuskan raja hitam ke H6. Lalu benteng putih E8, persiapan skak mat di H8. Di sini sudah tak ada opsi langkah lagi oleh hitam. Dua perwira hitam ini yang tersisa sangatlah tidak berguna. Otomatis raja hitam mencari jalan keluar sendiri.
memajukan pion G sudah dihadang gajah, sehingga raja harus ke H5 dan langsung saja skak oleh gajah terang putih. Pion menutup dan benteng H8 adalah skak mat. Oke teman-teman, satu pesan yang dapat diambil bahwa maksimalkan kemampuanmu, kenali siapa dirimu, dan janganlah mencoba menjadi yang lain. Karena jika kamu telah tahu siapa dirimu, maka kamu akan tahu di mana posisimu harus berada, sehingga hidupmu akan lebih bermanfaat, ya setidaknya buat dirimu dan keluargamu. Oke teman-teman, segini dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon kritik, saran, dan masukannya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.